Para fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan alam ilmu roh, tajalli dan akal. Kitab Sirur Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah wa nafa'ana biulumihi. 4 alam. Yang pertama adalah alam mulk, kedua alam malakut, ketiga alam jabarut, keempat alam lauhut. 4 ilmu, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. 4 roh, roh jasmani, roh rohani, roh sultani, roh qudsi. 4 tajalli, tajalli asar, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli zat. 4 akal, akal maksyi, akal ma'di, akal zamani, akal kulli. 4 tempat kembali, surga ma'wa, surga naim, surga firdaus, alam qurbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa mereka disebut sufi karena mengenakan pakaian dari wol, suf. Sebagian lagi menyatakan bahwa mereka disebut sufi karena menjernihkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menyatakan bahwa kelak mereka akan berdiri di saf pertama di hari kiamat, yaitu di alam kedekatan. Karena alam ada 4, alam mulk, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Yang terakhir inilah alam hakikat. Demikian pula ilmu ada 4 macam, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Roh juga ada 4 macam, yaitu roh jasmani, roh rohani, sironi, roh sultani, roh qudsi. Tajalli juga ada 4 macam, yaitu tajalli asar, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli zat. Akal juga ada 4 macam, yaitu akal masyi, akal ma'di, akal jamani, dan akal kulli. Semua manusia terikat berbagai hal yang 4 itu, yaitu 4 macam ilmu, 4 macam roh, 4 macam tajalli, dan 4 macam akal. Sebagian manusia terikat dengan semua yang pertama, ilmu pertama, roh yang pertama, dan akal yang pertama. Mereka ada di surga yang pertama, yaitu surga ma'wa. Sebagian dari mereka terikat dengan semua yang kedua. Mereka ada di surga yang kedua, yaitu surga naim. Sebagian dari mereka terikat dengan semua yang ketiga. Mereka ada di surga yang ketiga, yaitu surga firdaus. Mereka semua alpa dari hakikat perkara ini. Sementara itu, para ahli kebenaran dari kalangan fakir dan arif telah berhasil menembus menuju kedekatan dengan Allah. Mereka sama sekali tidak terikat dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengikuti perintah Allah. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada menanti Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 50. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirati, wal akhiratu haramun ala ahlid dunya,
Wahuma haramani ala ahlillah. Dunia haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Namun keduanya, dunia dan akhirat, haram bagi ahlillah. Hadis rawahu Dalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, mahabbati mahabbatul fuqara'i. Kecintaanku tergantung pada kecintaan terhadap orang-orang fakir. Kefakiran adalah kebanggaanku. Hadis rawahu Dalami. Al-faqru fakhri. Yang dimaksud kefakiran di sini adalah fana di dalam Allah, sehingga tidak ada lagi sesuatu apapun yang tersisa pada diri si hamba dan tidak ada celah sedikit pun dalam hatinya selain hanya untuk Allah dan cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, la yasa'uni ardi wala samai walakin yasa'uni abdil mu'minu. Bumiku dan langitku tidak akan cukup memuatku, tetapi hati hambaku yang mukmin cukup memuatku. Maksudnya, orang mukmin yang hatinya jernih dari semua sifat manusiawi dan kosong dari semua yang selain Allah, sehingga Allah menjadi muat di dalam hatinya. Abu Yazid Bustami menyatakan, kalaupun arsy dan semua isinya dilesakkan ke salah satu sudut hati seorang arif, maka ia tidak akan merasakannya. Barang siapa yang mencintai para pecinta Allah, pasti dia akan bersama mereka di akhirat. Tanda cinta mereka adalah kecintaan bersahabat dengan mereka dan kerinduan kepada Allah serta pertemuan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tala syauqul abrara ila liqa'i wa inni la ashaddu syauqan ilaihim. Tidakkah kerinduan orang-orang bijak pada pertemuan denganku begitu membara? Sesungguhnya aku lebih merindukan mereka. Pakaian mereka ada 3 macam, yaitu wol domba untuk seorang pemula, wol kambing untuk seorang pertengahan, wol mar'aj untuk seorang tingkat tinggi, yaitu kain wol persegi 4. Penulis tafsir Al-Majma' menyatakan, yang layak bagi para ahli juhud adalah segala bentuk pakaian, makanan, dan minumannya yang kasar. Mereka adalah para pemula, sedangkan yang layak untuk para arif adalah segala bentuk pakaian, makanan, dan minuman yang halus. Perbuatan seorang pemula diwarnai dengan perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Perbuatan seorang pertengahan diwarnai dengan perbuatan terpuji seperti cahaya syariat, tarekat, dan ma'rifat, sehingga pakaian mereka pun berwarna putih, biru, atau hijau. Perbuatan seorang tingkat tinggi sama sekali tidak mengandung warna apapun seperti cahaya matahari. Cahaya ini tidak akan menerima warna lain seperti warna hitam. Inilah tanda tercapainya fana yang menjadi cadar bagi cahayanya ma'rifat mereka. Sebagaimana halnya malam menjadi cadar bagi cahaya matahari. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma
musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 54. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Surah An-Naba, surah ke-78 ayat 9 dan 10. Di dalamnya terdapat isyarat halus bagi orang-orang yang mengerti esensi segala sesuatu. Selain itu, selama menjalani hidup di dunia, orang yang dekat dengan Allah seakan-akan berada dalam penjara. Keterasingan, duka cita, nestapa, malapetaka, kesusahan, dan kegelapan. Ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Hadis rawahu Muslim. Pakaian yang layak bagi kegelapan adalah pakaian warna gelap. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa Nabi SAW pernah mengenakan pakaian berwarna hitam dengan sorban kepala juga berwarna hitam. Ini adalah bentuk pakaian malapetaka yang menjadi pakaian bagi orang-orang yang berduka karena telah terpapar oleh cahaya penyaksian, penyingkapan, dan penglihatan, serta dengan kematian kehidupan abadi. Seperti rindu kerinduan dan Roh Kudus, serta martabat kedekatan dan sampai kepada Allah. Semua itu adalah musibah terberat sehingga orang yang mengalaminya harus mengenakan pakaian berkabung di sepanjang hidupnya. Karena ia telah melewatkan manfaat akhirat. Jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya saja Allah perintahkan untuk mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari, maka wajarlah jika waktu berkabung bagi orang yang kehilangan manfaat akhirat menjadi tidak terbatas. Asyaddun nasi bala'an nabiyuna thummal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Setelah itu orang-orang seperti mereka. Setelah itu orang-orang yang seperti mereka. Hadis rawahu Tirmizi. Al-mukhlisuna ala khatarin azimin. Orang-orang yang ikhlas berada di atas kekhawatiran yang besar. Inilah sebagian dari sifat kefakiran dan fana. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-faqru sawadul wajhi fiddaraini. Kefakiran adalah hitamnya wajah di dunia dan akhirat. Maksudnya, orang yang menjadi fakir tidak dapat menerima warna apapun selain hanya cahaya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hitam memiliki kedudukan seperti sebuah tai lalat yang melekat di wajah yang rupawan, yang membuat keindahan dan kerupawannya kian bertambah. Ketika para ahli kedekatan melihat keindahan wajah itu, maka cahaya mata mereka tidak akan dapat menerima apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana mereka juga tidak akan melihat apapun selain Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Kecintaan dan objek pencarian mereka hanya Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia maupun di akhirat, mereka sama sekali tidak memiliki tujuan apa-apa selain Allah, karena Allah telah menciptakan manusia untuk mencapai ma'rifat dan sampai kepada Allah. Dengan demikian, manusia wajib mengejar tujuan penciptaannya di dunia dan akhirat agar tidak menyia-nyiakan umurnya dengan melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya dan tidak menyesal selamanya setelah kematian datang disebabkan tindakan menyia-nyiakan hidupnya. Inilah pengertian tentang al-fakir, para fakir, orang-orang sufi yang sudah sampai kepada Allah dan 4 alam, 4 ilmu, 4 ruh, 4 tajali, 4 akal, dan 4 kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المظهر السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المطاع البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور